Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah perencanaan pengajaran musik tahun ajaran 2021-2022 akan memaparkan materi tentang pembelajaran bernyanyi unisono. Adapun untuk anggota kami yaitu moderator saya sendiri Muhammad Adri Gusro. Adapun untuk editor video ada Arya Evan, dan untuk penyusun materi ada Monica Setianingrum. Penulis ada Yefta Dewa. Adapun untuk tim presentasi yang pertama yaitu Sheila Valenta, Kurnia Wahyuwono, Randika Gumilang, Dimas Satrio, Muhammad Ngasih. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian bernyanyi secara unisono. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan bernyanyi secara unisono? Secara etimologi, istilah unisono berasal dari dua kata, yaitu uni dan sono. Arti dari uni adalah satu, sedangkan sono adalah suara. Jadi, yang dimaksud dengan unisono adalah satu suara. Bernyanyi secara unisono merupakan teknik bernyanyi di mana satu suara atau satu nada dinyanyikan oleh banyak orang. Selain itu, makna unisono dalam bernyanyi adalah memainkan nada dalam satu suara. Untuk memahami mengenai pengertian bernyanyi dalam unisono, bisa dijelaskan dalam melihat contoh seperti di bawah ini. Dalam paduan suara, terdapat berbagai jenis suara, seperti tenor, sopran, alto, dan bass. Apabila notasi lagu bertemu dengan tanda unisono, maka yang terjadi adalah semua suara akan melebur menjadi satu atau dinyanyikan dengan bersama-sama. Dalam kegiatan bernyanyi, lagu dapat dibawakan oleh satu orang atau lebih banyak lagi. Para penyanyi yang bernyanyi dalam satu suara disebut dengan penyanyi unisono. Satu dalam unisono adalah jenis suara yang menyanyikan nada yang sama. Pada bentuk ini, semua anggota paduan suara menyanyikan melodi yang sama dari awal sampai akhir. Yang ada hanya suara tunggal, yaitu lagu pokok. Penyajian bentuk unisono memang kurang memberi keindahan musikal, tetapi sangat praktis. Bila lagunya sangat dikenal, seringkali dapat disajikan tanpa persiapan atau latihan khusus. Di samping itu, dari segi lain, kita melihat bahwa gema paduan suara bentuk ini sering pula benar-benar menyentuh perasaan pendengarnya, sampai pun mereka yang paling awam dalam bermusik. Dalam penyajian musik vokal unisono, para penyanyi atau anggota grupnya dituntut agar bisa menguasai teknik-teknik vokal yang baik. Yang dimaksud dengan teknik vokal yang baik adalah usaha yang dilakukan agar penyanyi bisa memproduksi suara yang berkualitas, terdengar jelas, indah, merdu, nyaring, dan berdinamika. Selanjutnya adalah teknik vokal dan organ suara manusia. Teknik vokal merupakan cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Pada acara pencarian bakat di televisi, istilah-istilah dalam teknik vokal sering kita dengar dari komentar dewan juri. Istilah-istilah itu diantara lain kejelasan ucapan, kebenaran pemenggalan ucapan pada kalimat lagu atau phrasing, sikap dalam bernyanyi, nada tinggi dan rendah. Berikut ini arti istilah tersebut. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi merupakan cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Yang selanjutnya adalah phrasing, yaitu aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Selanjutnya adalah intonasi, yaitu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Dan yang terakhir adalah teknik pernafasan. Dalam teknik vokal dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. Pernafasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernafasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada.
Jenis pernafasan ini bisa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun kelemahannya, sang penyanyi akan mudah kehabisan nafas, sehingga kurang baik ketika bernyanyi. Selanjutnya adalah pernafasan perut. Dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar, hingga udara luar dapat masuk. Pernafasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernafasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernafasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun, pernafasan perut tidak dapat begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Pernafasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan nafas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernafasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernafasan ini, udara yang ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian, udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Pernafasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dengan nafas yang panjang. Selanjutnya, berlatih vokal dalam bernyanyi secara unisono. Dalam melakukan unisono, siswa memerlukan beberapa keterampilan yang wajib dimiliki. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan membidik nada. Ketepatan dalam membidik nada disebut juga dengan pitch control. Ketidakmampuan membidik nada akan menyebabkan suara menjadi fals atau sumbang. Untuk membidik nada yang berinterval dekat masih mudah, akan tetapi akan semakin sulit bila kita membidik nada dengan interval yang jauh. Interval merupakan jarak dari satu nada ke nada lainnya. Berlatih nada-nada berinterval sekonde sampai mahir, kemudian ke nada berinterval terts, quart, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada penjiwaan lagu. Selain untuk menyampaikan pesan, lagu juga diciptakan untuk mengungkapkan rasa. Perasaan positif seperti rasa syukur, gembira, semangat, rasa hormat, dan rasa sayang dapat diungkapkan dengan lagu. Begitupun dengan rasa sebaliknya seperti sedih, marah, kecewa, emosi, benci, dan sebagainya. Kemampuan mengungkapkan nilai rasa saat bernyanyi yang disebut penjiwaan terhadap lagu tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penjiwaan lagu yang akan disampaikan oleh teman saya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penjiwaan lagu, yaitu yang pertama ada ritme. Ritme terbentuk dari suara dan diam. Suara dan diam tersebut digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat ritme. Ritme memiliki tempo yang teratur, tetapi dapat memiliki bermacam-macam jenis. Beberapa ketukan dapat lebih kuat, lebih lama, lebih pendek, atau lebih pelan dari lainnya. Dalam sebuah musik, seorang komposer dapat menggunakan banyak ritme berbeda. Unsur-unsur yang terkait dalam ritme yaitu yang pertama ada nada, kemudian melodi, harmoni, tempo, dinamik, tangga nada, dan tanda kunci. Sedangkan untuk ritme dapat diperoleh dengan cara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada repetisi melalui pengulangan lagu. Yang kedua variasi, yaitu melalui penyelaan dan pergantian. Yang ketiga ada progresi atau gradiasi, suatu urutan atau tingkatan yang dimana seperti besar makin lama semakin mengecil. Yang keempat ada kontinu, yaitu melalui gerak garis kesinambungan. Yang kedua yaitu birama. Birama adalah sebuah tanda
yang berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan serta nilai pada setiap ketukan saat bermusik. Birama merupakan tanda atau ketukan yang menandakan pergantian melodi atau nada saat musik dimainkan. Dalam tangga nada diatonis, petak-petak yang dibatasi garis birama disebut ruas birama. Tiap birama dalam musik mempunyai tekanan suara yang teratur yang disebut arsis dan aksen. Arsis adalah birama yang ringan, sedangkan aksen adalah birama yang kuat. Birama biasanya ditempatkan pada awal musik. Tanda birama berisi 2 angka, atas dan bawah. Angka yang di atas menunjukkan jumlah ketukan pada tiap ruas birama, sedangkan angka yang di bawah menunjukkan suatu nilai not yang dijadikan sebagai patokan tempo. Misalnya dalam tanda birama 4/4 bisa diartikan bahwa dalam satu birama terdapat 4 not 1/4. Kami dari kelompok 1 akan menyanyikan lagu Gumong Jempa dari Aceh. 1, 2, 3. Gumong Jempa, Gumong Jempa, megah di Aceh. Gumong telebih, telebih, indah lagoina. Gumong Jempa, megah di Aceh. Gumong telebih, telebih, indah lagoina. Putih kuning, menyapu merah, kemang si ular, cidadat rupa. Putih kuning, menyapu merah, kemang si ular, cidadat rupa. Lam sinar bulan, angin ke ayon, suruh mesuson, yang malam-malam. Lam sinar bulan, angin ke ayon, suruh mesuson, yang malam-malam. Mengadatmu be, menyotat temcong, lepas dan harom, si Gumong Jempa. Mengadatmu be, menyotat temcong, lepas dan harom, si Gumong Jempa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi, kritik dan saran sangat kami perlukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.